Halo Sobat Prestasi. Wah, senang sekali rasanya bisa menyapa Sobat Prestasi di seluruh Indonesia. Sebelumnya selamat ya karena kamu berhasil lolos ke tahap OSN tingkat provinsi. Ya, Sobat Prestasi selamat datang pada sosialisasi OSNP jenjang SMA MA tahun 2023 pada bidang astronomi. Sobat Prestasi langsung saja kita sapa yuk narasumber kita pada bidang astronomi. Halo Bapak Hakim Malasan dan ada Ibu Dr. Lucky Puspitarini. Selamat pagi Bapak dan Ibu, gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Luki? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu boleh dong sapa Sobat Prestasi supaya lebih semangat lagi nih di bidang astronomi. Oke, itu aja ya. Kalau gitu, selamat Sobat Prestasi. Salam dari kami BPTI Balainya Talenta Indonesia. Lanjut ya. Iya, BPTI Balainya Talenta Indonesia. Bapak dan Ibu, Sobat Prestasi sudah nggak sabar banget nih untuk mendengarkan langsung penjelasan materi sosialisasi pada bidang astronomi kali ini. Mungkin langsung saja silakan Bapak dan Ibu untuk menjelaskan. Baik, terima kasih. Saya akan mengawali ini. Para Sobat Prestasi yang saya banggakan, tibalah kita pada momen yang kita nantikan, yakni Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi. Dan sebelumnya saya ingin ucapkan selamat kepada para Sobat Prestasi yang berhasil lolos Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi ini, dan tentunya bagi Sobat Prestasi yang masih belum beruntung, masih banyak cara untuk bisa berprestasi ya, baik dalam konteks Olimpiade Sains Nasional maupun dalam ajang-ajang talenta lainnya. Nah, izinkan saya akan mengawali sosialisasi Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi ini, dan untuk itu kita bisa melihat slide yang akan ditayangkan pada tahap ini. Sosialisasi merupakan salah satu bagian dari poin penting yang untuk diperhatikan mereka yang lolos dalam Olimpiade Sains Nasional, khususnya untuk bidang astronomi, karena ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan. Tapi tentu aja sebelum para Sobat Prestasi ini menerjuni setiap instruksi maupun soal dan berkutat dengan soal yang nanti akan dikerjakan, mari kita lihat janji apa yang sebenarnya nanti akan diberikan pada setiap pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional di Indonesia ini. Kompetisi ini sebenarnya secara berjenjang nanti akan menuju pada International Olympiad on Astronomy and Astrophysics, dan kita lihat di sini ya roadmap-nya, adik-adik telah lolos dari OSNK, dan ini merupakan satu prestasi yang sebenarnya sudah membanggakan ya. Dan dengan 1.464 peserta, tentunya adik-adik Sobat Prestasi bisa melihat betapa ketatnya ya kompetisi yang nanti akan Sobat Prestasi tempuh seperti OSNP. Nah, sebenarnya kegiatan ini akan berlanjut nanti pada Olimpiade Sains Nasional tingkat nasional yang akan menghadirkan 100 peserta yang dijaring dari 1.464 peserta, dan nanti diakhiri dengan tentu aja pembinaan nasional menseleksi 5 peserta terbaik untuk mengikuti International Olympiad Astronomy Astrophysics 2024. Nah, dalam rangka uji coba OSNP ini, baik kita melihat beberapa tanggal penting yang mesti adik-adik sekalian cermati. Pertama, bahwa uji coba ini bertujuan agar para Sobat Prestasi nanti dapat mencoba mengerjakan contoh-contoh soal yang menggambarkan situasi seperti halnya pelaksanaan OSNP yang sebenarnya. Jadi uji coba ini benar-benar simulasi real dari OSNP yang para Sobat Prestasi akan tempuh pada mungkin minggu berikutnya ya, yakni antara tanggal 5 sampai tanggal 8 Juni tahun 2023. Karena itu ikutilah semua proses ini dengan baik dengan memperhatikan tanggalnya, seperti jadwal uji coba yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2023. Pada kali pertama ini atau tanggal pertama pelaksanaan uji coba ini, manfaatlah kesempatan untuk mencoba mengeksplor berbagai macam feature dalam sistem, bagaimana mengganti password, mengunggah foto, mungkin mencoba mengetes berbagai macam feature yang ada di situ. Itu mungkin bisa fokus pada tanggal 28 Mei. Dan gunakanlah tanggal 29 Mei nanti untuk benar-benar melakukan simulasi real dari OSNP. Untuk itu Sobat Prestasi perhatikan berapa batas waktu yang diberikan, berapa jumlah soal, dan coba lakukan itu seperti halnya nanti melaksanakan OSNP yang sesungguhnya.
Ingat, salah satu suksesnya kita mengikuti OSNP bukan pada cuman sekedar kemampuan kita menyelesaikan pertanyaan atau soal, tapi juga skill kita dalam menggunakan feature maupun beberapa fasilitas yang diberikan dalam melaksanakan OSNP. Mengingat OSNP ini dilaksanakan nanti sepenuhnya secara daring. Nah, pelaksanaan OSNP sendiri tahun 2023 ini akan berlangsung tanggal 5 sampai tanggal 8 Juni. Kapan jadwalnya astronomi, nanti aja dengar ya pada waktu lagi jadwal uji coba ya. Kalau sekarang kasih tahu nanti cuma datang itu aja datangnya. Jadi jadwal uji coba menjadi salah satu momen penting untuk mengetahui kapan sebenarnya pelaksanaan OSNP nanti. Nah, Sobat Prestasi tahu bahwa dari sekian banyak kriteria khusus dalam astronomi atau syarat khusus dalam mengikuti Olimpiade Sains Nasional tingkat yang astronomi itu adalah perlunya surat keterangan bebas buta warna. Ini kami harapkan ya, Sobat Prestasi bisa mengunggah ini selambat-lambatnya 1 hari sebelum pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi. Jadi sekali lagi regulasi ini mohon diperhatikan, tanggal-tanggal ini mohon diperhatikan sebelum nanti Sobat Prestasi akan masuk langsung ke dalam sistem bagaimana melaksanakan Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi. Nah, slide berikutnya akan dipandu oleh Ibu Luki Puspitar ini, karena itu saya persilakan Bu Luki untuk menjelaskan pada slide berikutnya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Hakim. Halo Sobat Prestasi, semoga sehat semua ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang paduan umum OSNP 2023 bidang astronomi. Untuk tes OSNP terdiri dari 2 sesi atau 2 bagian yang dikerjakan dalam waktu total maksimum 180 menit. Nah, untuk OSNP astronomi ada sesi soal pilihan ganda dan isian singkat. Untuk pilihan ganda terdiri dari 25 soal. Soal dapat disertai gambar, konstanta, ataupun data astronomi terkait. Sedangkan untuk isian singkat akan terdiri dari 5 soal, yang juga dapat disertai dengan gambar, konstanta, data astronomi yang terkait. Nah, oleh karena itu, tolong Sobat Prestasi kelola waktu dengan seksama, karena setelah sesi berakhir kalian tidak bisa mengulang mengisi jawaban. Berikutnya, saya akan menyampaikan tentang paduan umum selanjutnya. Untuk OSNP astronomi, tes ini bersifat tertutup, closed book. Artinya, kalian tidak dapat membuka buku, catatan, ataupun membuka mesin pencari ya. Dan kalian juga tidak boleh dibantu oleh pihak lain. Nah, untuk mengerjakan soal OSNP, kalian bisa menggunakan kalkulator. Nah, kalkulator yang dimaksud di sini adalah kalkulator saintifik tanpa fitur grafik. Ya. Selanjutnya kalian harus menyiapkan alat tulis, ya, dan kertas kosong untuk mencoret-coret menghitung. Kalian juga harus menyiapkan gawai dengan kamera untuk keperluan pengawasan proctoring di luar dari laptop ataupun komputer personal yang kalian gunakan dalam mengerjakan tes. Nah, jika terjadi gangguan teknis pada saat lomba, tidak ada penambahan waktu ya. Baik misalnya ada gangguan jaringan listrik atau internet, itu tidak ada penambahan waktu. Oleh karena itu mohon Sobat Prestasi semua menyiapkan ya, harus mempersiapkan dengan baik ya, agar dapat melaksanakan lomba dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengawasan atau proctoring ya. Jadi di luar dari kamera yang berada pada laptop ataupun komputer portable kalian, kalian juga harus menyiapkan kamera untuk proctoring. Nah, untuk pengawasannya sendiri dilakukan dengan media Zoom meeting. Ya. Nah, kamera proctoring atau kamera pengawas ini harus dapat menunjukkan meja kerja kalian, layar laptop atau PC kalian dengan jarak sekitar 1 sampai 1,2 meter. Ya. Kemudian untuk pengaturan zoom, kalian tidak diperbolehkan menggunakan virtual background. Ya. Kamera harus menyala, speaker menyala, dan mikrofon dalam off. Ya. Kemudian nama di Zoom harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Jadi di sini format nama diatur sebagai berikut. Jadi gunakan username kalian, lalu underscore atau garis bawah, nama,
kemudian underscore provinsi. Ya. Kemudian sobat prestasi tidak diperkenankan menggunakan headset atau earphone ya atau gawai lain yang sejenis. Ya. Sobat prestasi juga dilarang berkomunikasi dengan pihak lain dan sobat prestasi harus hadir ya paling tidak 15 menit sebelum waktu tes. Nah, sobat prestasi juga harus menunjukkan wajah ke kamera pengawas sebelum dan setelah pelaksanaan tes. Ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan, jadi ini adalah ilustrasi pengaturan kamera pengawas atau kamera proctoring. Ya. Jadi di sini kamera proctoring atau kamera pengawas berada di samping belakang kalian. Ya. Kamera berjarak antara 1 sampai 1,2 meter. Kamera ini harus dapat memantau lingkungan, ya, memantau layar monitor, memantau meja kalian, dan memantau kalian tentunya ya, menampakkan peserta. Nah, untuk zoomnya sendiri disetting agar video menyala, speaker menyala, dan mikrofon dimatikan. Kalian tidak boleh menggunakan virtual background atau visual effect, dan juga tidak boleh menggunakan headset atau earphone. Kemudian format nama itu sesuai dengan aturan, jadi gunakan username underscore nama underscore provinsi. Kalian juga harus hadir 15 menit sebelum lomba ya, tidak menggunakan headset atau earphone. Kemudian pastikan lokasi lomba yang tenang gitu ya, tidak boleh berkomunikasi. Kemudian jika ada gangguan teknis tidak ada penambahan waktu. Ya. Jika ada pelanggaran terhadap pengawasan ini, bisa dilakukan diskualifikasi ya. Jadi mohon kalian berhati-hati dan perhatikan. Jadi sesuai dengan aturan yang diberikan. Baik, selanjutnya adalah aplikasi OSNP. Jadi aplikasi ini hanya dapat diikuti oleh sobat prestasi yang telah terdaftar sebagai peserta OSNP bidang astronomi tahun 2023. Kalian dapat masuk ke aplikasi OSNP menggunakan user ID dan password yang telah ditentukan. Kemudian pastikan ya selama kegiatan ini jaringan listrik dan internet itu stabil dan memadai. Ya. Kemudian kalian dapat segera bekerja saat tanda waktu muncul atau dimulai. Dan kalian nanti akan lihat bahwa ada hitung mundur waktu yang disediakan di setiap halaman sesi. Di waktu yang disediakan sudah termasuk waktu untuk submit atau menekan tombol mengirim jawaban. Ya, jadi tidak ada tambahan waktu lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sesi soal pilihan ganda. Jadi kalian ketika masuk aplikasi, kalian dapat memilih menu yang berjudul sesi soal pilihan ganda. Untuk soal dengan hanya satu jawaban benar, jadi di sini ada 2 jenis soal pilihan ganda ya. Untuk jenis yang pertama itu hanya satu jawaban benar. Untuk menjawabnya kalian cukup melakukan klik pada tombol bulat ya, radio button yang berbentuk seperti lingkaran ya. Nah, jika sudah dipilih, kalian akan lihat bahwa tombol ini akan ada titik di tengahnya gitu ya. Nah, untuk membatalkan pilihan, kalian dapat klik tombol bulat lainnya. Nah, soal tipe kedua yaitu yang memiliki sedikitnya satu jawaban benar. Jadi bisa ada beberapa jawaban benar gitu ya. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kalian cukup klik satu tombol atau lebih gitu ya, tombol kotak atau checkbox. Ya. Nah, jika jawaban sudah dipilih, maka kalian akan lihat bahwa checkbox ya, kotak ini akan ada tanda centang. Dan untuk membatalkannya, kalian dapat mengklik kembali tombol tersebut. Setelah selesai mengerjakan soal, jangan lupa menekan tombol untuk menyimpan semua jawaban dan mengakhiri tes. Ya, ini penting ya. Nah, kemudian setelah mengakhiri sesi, kalian dapat kembali ke laman beranda dan melanjutkan sesi berikutnya, yaitu sesi isian singkat. Nah, berikut ini adalah contoh tampilan soal pilihan ganda dengan satu jawaban benar. Nah, jadi kalian bisa lihat ya di sini ya, ada nomor soal di bagian kiri, kemudian di bagian warna biru ini adalah soal dan pilihan jawaban. Di bagian atas ada kalimat pertanyaan ya, dan di bawahnya adalah pilihan jawaban ya.
kalian cukup klik tombol bulat ya atau radio button sesuai dengan jawaban yang benar. Dan di pojok kanan kalian dapat melihat waktu tersisa dalam pengerjaan soal. Jadi tolong pasang strategi yang baik gitu ya. Perhatikan durasi pengerjaan soal. Baik, selanjutnya adalah contoh soal pilihan ganda dengan sedikitnya satu jawaban benar. Jadi di sini bisa jadi jawabannya lebih dari satu ya. Jadi sama seperti sebelumnya, di bagian atas kalian bisa membaca soal, jadi baca dengan baik ya. Kemudian di bagian bawah adalah pilihan jawaban. Kalian cukup klik ya tombol kotaknya, checkbox ini. Jadi jika sudah dipilih kalian akan lihat ada tombol centang. Dan untuk membatalkannya kalian bisa klik kembali tombol tersebut ya. Seperti itu. Berikutnya saya akan menjelaskan soal isian singkat ya. Nah, karena singkat jadi mohon dijawab dengan singkat. Dengan kata lain kalian tidak perlu menuliskan cara pengerjaan ya. Cukup jawaban finalnya saja. Jika kalian menggunakan pengaturan bahasa Inggris ya, jika pertanyaannya adalah jawabannya angka, maka ditulis seperti contoh berikut. Misalnya kita ingin menjawab jawabannya adalah half ya, 0,5, maka ditulis 0,5 ya untuk pengaturan bahasa Inggris. Jika model yang kalian gunakan menggunakan pengaturan bahasa Indonesia, maka kalian tuliskan dengan koma ya, desimalnya dengan koma. Contohnya 3,27 ditulis 3,27 seperti itu ya cara menjawabnya. Digit angka ribuan atau lebih tidak dipisah gitu ya. Jadi misalnya kalian menulis 1000 ya 1 dan disusul dengan 000. Jadi jangan dipisah ya antara 1 dan 0-nya. Dan tidak disisipi tanda baca apapun. Contohnya di sini kita ingin menuliskan jawaban 3.500. Jadi langsung saja ditulis 3.500 tanpa dipisah ya antara ribuan dan ratusan ataupun satuan gitu ya. Kalian juga dapat menjawab jawaban dengan scientific ya. Misalnya di sini dituliskan 3,5 E plus 3 atau 3,5 kali 10 pangkat 3. Itu juga bisa ya. Nah, jika jawaban diminta mengisi angka maka isilah dengan angka ya, bukan kalimat. Tapi jika diminta mengisi kata, maka isilah dengan kata, ya, bukan kalimat ataupun angka, seperti itu. Berikut ini adalah ilustrasi soal isian singkat, ya, seperti sebelumnya, ya. Jadi di sini kalian bisa lihat bahwa di bagian atas adalah kalimat soal pertanyaan, kemudian kalian dapat menjawab di kotak putih yang sudah disediakan. Jadi di situ ada jawab. Nah, kalian bisa ketikkan jawaban kalian. Misalnya jawabannya 27,5. Kalian ketikkan 27,5. Ya, angka tersebut kalian masukkan di kotak yang sudah disediakan. Tidak perlu mengisi caranya ya. Cukup jawaban final saja. Baik, Sobat Prestasi, terima kasih banyak. Sampai jumpa di OSNP 2023. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu sudah menjelaskan materi sosialisasi di bidang astronomi. Mungkin sedikit kita review ya. Jadi Sobat Prestasi perhatikan detail terkait jadwal-jadwal pelaksanaan dan sebaiknya Sobat Prestasi sangat dianjurkan untuk mengikuti uji coba supaya tahu juga ya jadwal pelaksanaan OSNP khususnya bidang astronomi ini di tanggal berapa dan Sobat Prestasi bisa menerapkan benar-benar seperti pelaksanaan lomba terkait hal-hal apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan selama pelaksanaan lomba berlangsung. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Dr. Hakim Malasan dan Ibu Dr. Luki Puspitarini terkait apa saja yang perlu dilakukan dan tidak boleh dilakukan di bidang astronomi selama pelaksanaan. Sobat Prestasi juga perlu memastikan tidak adanya kendala listrik dan perangkat elektronik untuk pelaksanaan. Sebelum ditutup nih Bapak Ibu, boleh dong memberikan semangat motivasi kepada Sobat Prestasi di seluruh Indonesia.
Kalau saya bisa diizinkan untuk mencoba membacakan satu pantun kecil ya, yang sangat astronomis mudah-mudahan ya Bu Luki ya. Silakan disimak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Langit merentang tak terbatas, dipenuhi bintang-bintang penghuni semesta. Raihlah prestasi dengan belajar keras, dilandasi kejujuran, integritas menuju juara. Wah, luar biasa. Mungkin dari Ibu Dokter Luki boleh menambahkan, Ibu silakan. Wah, sudah diberikan dengan Pak Hakim nih ya. Jadi saya hanya semangat, semoga sukses, dan sampai jumpa di OSNP 2023. Terima kasih Ibu Dokter Luki dan Bapak Dokter Hakim Malasan atas waktu dan semangatnya untuk Sobat Prestasi semua. Tentunya kita sama-sama berharap ya Bapak dan Ibu, semoga tahun ini dapat menjaring talenta emas Indonesia yang dapat bersaing di tingkat internasional. Baik Sobat Prestasi, tetap jaga semangatmu ya, karena perjuangan belum selesai. Dan sehat selalu, sampai jumpa. Dah.